Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Rasulullah hadratin wajwal wa ashabihi wa ala wa hadratin jamil syuhada sallallahu musallifin al-mukhlisin wal-alamin wassallallahu hadratin ibadul mujtahidin radhiyallahu anhu hadratin Muhammad حاضر مرة شرط أنامي حاضرتي شهد الوجه والحاضر شيء أنبجي والحاضر وأبائهم وأمهاتهم ومشايخهم ومشايخهم لم تقدس الله سرهم ونبرات ويعلي درجة الجنة ونفعنا الله بالدارين الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا رسول الله الصادق الوعد الأمين وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Hadirin rahimakumullah, lanjutkan malam hari ini kajian fikih tentang iddah. Tentang apa? Iddah. Ini penting iddah. Jadi kita mesti tahu apa itu iddah. Ya, siapa tahu ada yang berkeinginan untuk mau nikah lagi, sementara yang ingin dinikah itu orang yang pernah menikah. Nah, ini alias janda. Nah, ini kudu tahu iddah ini. Saya pernah dapat pertanyaan waktu ngaji di atas itu tentang iddah. Orang baru ditinggal meninggal suaminya udah disindir-sindir. Enggak boleh ini. Jadi kita bahas nih tentang apa? Iddah. Faslun fi ahkamil iddati wa anwa'il mu'tadati. Ai hadza faslun fi ahkamil iddati, di dalam menerangkan hukum-hukumnya iddah, wa anwa'il mu'tadati, dan macam-macamnya perempuan yang punya iddah. Wahya utawi iddah, wahya al-iddah lughatan al-ismu min i'tada. Menurut bahasa, iddah itu apa? Isim dari masdar i'tada. Jadi i'tidad, hitungan. Wa syar'an, menurut syarak, iddah menurut syarak, tarabbusul mar'ati muddatan yu'rafu fiha bara'atu rahimiha bi aqra'in aw ashhurin aw wat'i hamlin. Yang namanya iddah menurut syarak, ya, menurut istilah syarak, iddah itu apa? Tarabbusul mar'ati, nunggunya perempuan terhadap waktu, masa yang mana di dalam masa itu dia mengetahui bebasnya rohimnya,
rahimnya dengan aqrab atau dengan bulan atau dengan melahirkan. Dalam kitab lain diterangkan di kitab Al-Yaqutun Nafis diterangkan bahwa iddah itu diterjemahkan dengan istilah muddatun tatarabbasu fihal mar'atu lima'rifati bara'ati rahimiha aw li ta'abbudi aw li tafajju'iha ala zawji. Yang namanya iddah itu adalah masa di mana wanita menunggu di dalam masa itu untuk mengetahui bebasnya rahim baginya, ya, untuk mengetahui bebasnya rahimnya, ya, maksudnya bebasnya rahimnya, benar ini ada janin nggak nih di rahimnya gitu. Atau li ta'abbudi atau li tafajju'iha ala zaujin. Li ta'abbudi, ta'abbud itu mahdu imtisalil mamdu imtisali amrillah. Jadi ta'abbud nggak perlu tahu, yang penting saya jalanin perintah Allah, itu namanya ta'abbud. Menghambakan diri kepada Allah, nggak perlu tahu alasannya, itu ta'abbud. Wis menurut syarat seperti itu saya jalanin gitu. Fajju'iha, atau karena sedihnya ikomar'ah atas jautnya, atas meninggalnya jautnya, ay ala jaujin ay ala mauti jaujin. Itu namanya iddah. Jadi ini lebih syumul kalau menurut saya, karena lebih mencakup. Jadi iddah itu masa di mana perempuan nunggu di dalam masa itu supaya dia tahu bahwa rahimnya itu benar-benar tidak ada janin, artinya kosong begitu. Atau li ta'abbud atau li tafajju, karena sedih ditinggal meninggal suaminya. Emang iya juga sih ya. Dalam Al-Quran dikatakan kan bahwa ketika perempuan itu ditinggal meninggal, diantaranya itu punya iddah 4 bulan 10 hari kalau tidak hamil. Kalau hamil ya biwadil hamli, atau dengan melahirkan. Atau ketika di talak, misalnya punya persucian sampai 3 persucian. Padahal ya, ketika perempuan itu dalam 1 persucian atau bahkan 2 persucian misalnya, udah bisa diketahui bahwa di dalam rahimnya itu tidak ada janin. Tapi kenapa harus nunggu 3 bulan kan gitu? Nah itulah perintah Allah. Nah, nggak boleh terus apa itu? Ini kan udah ketahuan nggak ada janin, bolehlah nikah lagi? Nggak begitu. Udah aturan syarat lil mutalaqati yatarabasna bi anfusihina salasah quru. 3 persucian. Nah ini namanya ta'abbud. Kayak kita sholat, kenapa sih harus ruku, harus sujud, harus berdiri? Ya emang begitu ajarannya Rasul.
Kita nggak perlu tahu alasannya. Adapun orang ada yang menjelaskan bahwa berdiri itu begini, asalnya rukuk itu begini, sujud begini. Itu hanya sebatas filosofi. Hanya sebatas manusia memahamkan kepada orang lain supaya mau sholat gitu. Tapi alasannya pasti bagaimana? Gak perlu tahu seorang hamba. Itu ta'abud, menghambakan diri kepada Allah gitu. Atau litafajju'iha, ya membenar kalau misalnya orang meninggal suaminya kan. Sampai 4 bulan itu kan kadang masih terasa kehilangan itu indah. Wal mutadatu ala durbaini, perempuan yang iddah itu ada 2 macam. Mutawaffa anha zaujuha au ghairu mutawaffa anha. Jadi perempuan yang mempunyai iddah itu ada 2 macam. Ada kalanya iddah yang mutawaffa anha, ada ghairu mutawaffa anha. Artinya perempuan yang ditinggal meninggal suaminya. Ada kalanya perempuan yang iddah tidak karena ditinggal meninggal suaminya. Artinya bil furqah. Apa? Bil furqah. Iddah sebab di furqah, ditalak. Atau iddah sebab wati syubhat, ada itu wati syubhat, iddahnya ada. Makanya oleh musonef ghairu mutawaffa anha, selain perempuan yang ditinggal meninggal suaminya. Karena banyak nih yang perempuan yang tidak ditinggal meninggal suaminya yang punya iddah. Di antara yang ditalak, antara lagi di awati syubhat, itu nyatanya juga punya iddah. Lafal mutawaffa anha, adapun perempuan yang ditinggal meninggal atau fal mutawaffa, itu makna aslinya begini. Fal mutawaffa, adapun yang diwafatkan, ya gitu, anha meninggalkan iko zaujah, siapa yang diwafatkan zaujuha gitu. Jadi al mutawaffa anha ringkasnya itu perempuan yang ditinggal meninggal zaujnya, suaminya. Lah ingkanat huratan, nih jika zaujah itu hurrah, merdeka, hamilan dan hamil. Sebenarnya bahasa musonaf itu perlu dikritisi juga sih sebenarnya. Jadi sebenarnya nggak cuma hurrah. Andai kata masih ada hamba sahaya, ketika dia hamil itu nggak melihat hurrahnya, nggak melihat hamba sahayanya. Ketika hamil iddahnya ya biwatil hamli begitu. Nah, itu namanya apa ya? Sabkul qol. Jadi ketika istri itu hamil, maka iddahnya dengan melahirkan. Suaminya meninggal, dia sedang hamil. Nah nih, habisnya iddah dari istri yang ditinggal meninggal suaminya dengan dia melahirkan anaknya. Kulihi, semuanya, dalam arti benar-benar keluar semuanya gitu. Hatta tsaniyatau amaini, sehingga kedua dari
kembaran, ya. Kedua dari kembaran. Ma'imkani nisbatil hamli, serta mungkinnya menisbatkan hamil lil mayiti, kepada mayit. Ini. Jadi idahnya perempuan yang ditinggal meninggal suaminya, ketika dia hamil, maka idahnya itu dengan melahirkan. Semua. Artinya nih hamil, lahir, ya keluar semua gitu. Nisbat satu ya keluar semua. Misalnya masih ada kakinya yang belum keluar, ya belum dianggap habis idah. Nah gitu. Kalau misalnya itu punya kembaran, harus keluar semua dua-duanya. Misalnya kembar 2, ya keluar semua. Kembar 4, ya 4 keluar semua. Kalau misalnya ada satu yang belum keluar, belum habis idahnya. Gitu. Nah, kalau keluar semua tuh langsung dinikah oleh orang lain boleh. Gitu. Ma'imkani nisbatil hamli lil mayyit, dengan syarat imkanu nisbatil hamli lil mayyit, mungkin bahwa anak itu dari si mayit. Gitu. Berbeda kalau nggak mungkin dari si mayit. Gitu. Juga jadi idah. Artinya idahnya ya dengan 4 bulan 10 hari. Kalau nggak mungkin, yo kok bisa? Yo bisa saja. Misalnya punya suaminya delalah ada apa gitu, sakit, sehingga sakitnya itu tidak memungkinkan suami gauli dia. Kok ternyata punya hamil gitu ya, bisa hamil. Nah ini boleh jadi dari orang lain. Nah ketika hamil itu dari orang lain, maka idahnya bukan dengan watil hamli, bukan dengan melahirkan anak, tapi dengan hitungan bulan. Artinya 4 bulan 10 hari. Gitu. Atau mungkin punya suaminya masih kecil. Boleh jadi orang itu boleh kan nikah baik anak itu. Walaupun ihtimal kaman fi'li anin, kayak anak yang dinafikan sebab lisan, sebab li'an, dinafikan sebab li'an. Walaupun ihtimal, artinya ihtimal kayak yang sumpah li'an itu. Suami sumpah li'an kepada istrinya bahwa istrinya itu, kata si suami bahwa istrinya itu zina gitu. Menurut suami, entah itu banget cemburunya atau bagaimana gitu, dia sumpah li'an. Atau benar-benar melihat ada laki-laki masuk di kamarnya misalnya, dan tidak bisa membuktikan dengan 4 saksi yang melihat, maka suami boleh sumpah li'an. Nah ketika istri balesi li'an, ya kan? Itu kan yang mungkin. Artinya ketika hamil boleh jadi itu anak bukan dari orang yang gauli, orang yang zina, yang zina sama istri, boleh jadi dengan suaminya kan begitu. Ini namanya ihtimal. Walaupun ihtimal seperti itu, tetap idahnya dengan watil hamli. Kecuali emang benar-benar tidak mungkin menisbatkan hamil terhadap suaminya. Misalnya suaminya kecil, misalnya suaminya sakit atau bagaimana, itu ya. Ada ternyata
Falau mata sobiun la yuladu limislihi, ketika meninggal siapa sobiun, zaud yang masih kecil, la yuladu yang tidak dilahirkan limislihi sepadanya ke sobi an hamilin dari perempuan yang hamil, faidatuha bil ashhari la biwatil bil ashuri ya, bil ashuri la biwatil hamli. Ini bil ashur bukan biwatil hamli. Ya, saya katakan tadi kalau suaminya misalnya kecil ya, kemungkinan emang nggak mungkin seanak sekecil itu bisa nggauli istrinya sampai hamil misalnya. Lah itu iddahnya dengan apa? Dengan asyhur. Artinya 4 bulan 10 hari. La wa in kana hailan. Itu kan kalau hamil iddahnya dengan apa? Melahirkan. La fa in kanat hailan, jika hail ate ghaira hamilin. Jika zaujah itu hailan fa iddatu arba'atu asyhurin wa ashrun, maka idahnya hail, idahnya perempuan yang ditinggal meninggal suaminya ketika tidak hamil, maka idahnya 4 bulan 10 hari. Minal ayam bilayaliha, yo dihitungan siang malamnya gitu ya. Waktu tabaru al asyur bil ahillah, jadi hitungan bulan itu maksudnya bil ahillah, dengan bulan ya. Ma'amkana wa yukammalu al munkasir salasina yauman. Misalnya pas meninggalnya di tengah bulan, ya nanti tengah bulan itu digenepi jadi 30 hari. Berarti 3 bulan setengah nambahnya, tapi baru tambah 10 hari begitu. Dah, wa ghairul mutawafa'ana. Jadi perempuan yang tidak ditinggal meninggal suaminya, bagaimana idahnya? In kanat hamilan faidatu biwaqil hamli. Jika dia itu hamil, maka idahnya habisnya setelah melahirkan anaknya. Semuanya, misalnya nisbat punya kembaran, dia sampai kembarannya semuanya kudu lahir. Setelah lahir semuanya. Al-mansubi li sahibil iddati. Jadi hamil yang dinisbatkan kepada sahibil iddah, yaitu suaminya. Lah, wa in kanat hailan, jika tidak hamil, wa ya min zawatil haidi ay sahibil haidi faidatu salah satu qur'in. Ketika tidak hamil dan suaminya itu punya persucian, maka idahnya 3 persucian. Wahya utai quru, yang dimaksud quru di sini al-abharu, persucian, suci. Berbeda quru indal Hanafiyah. Kalau indal Hanafiyah yang dimaksud quru itu haid. Berarti haidnya dihitung 3 haidnya. Kalau di kalangan Syafi'iyah yang dimaksud quru itu persuciannya. Gitu. Wa in tuliqat tahiran bi an baqiya min zamani tuhriha baqiyatun ba'da talaqiha in qadat iddatuha bi ta'ni fi haidatin thalithatin. Jika perempuan itu ditalak dalam keadaan suci, tohir, keadaan suci, dan ada waktu
emang waktu di mana dia suci gitu. Ditalak ternyata masih suci. Enggak ditalak terus selesai ucapan terus haid. Nah, enggak begitu. Masih ada waktu suci. Maka selesainya iddah, ya, rampungnya iddah ketika perempuan itu masuk di haid yang ketiga. Nah, masuk di haid yang ketiga. Nih misalnya nih, ini waktu suci, waktu suci, ditalak nih waktu suci. Nah, suci udah dihitung satu, suci, haid, suci, suci kedua, haid, suci ketiga. Nah, masuk di haid yang ketiga. Nih, ini kan suci, haid. Nah, haid satu kan setelah suci. Terus suci lagi, haid kedua, suci lagi. Masuk haid ketiga. Itu wanita tuh selesai iddahnya. Artinya boleh dinikah oleh orang lain. Gitu. Au tuliqat haidon au nufasa. In qadat iddatuha bi ta'ni fi haidatin rabi'atin. Wa ma baqiya min haidiha la yusabu Qur'an. Ini misalnya perempuan itu ditalak dalam keadaan haid. Dalam keadaan haid ditalak walaupun sebentar, masih dalam keadaan haid, maka nanti bebasnya dari iddah ketika dia masuk di haid yang keempat, lebih panjang waktunya. Makanya dalam bab talak kemarin, talaknya suami di waktu istri haid dikatakan bid'ah. Maksudnya bid'ah di sana itu maksudnya dihukumi dosa, haram hukumnya mentalak istrinya ketika istri sedang haid. Ya, karena memperpanjang waktu iddah. Gitu. Jadi misalnya ini haid, ditalak waktu haid, suci, haid, suci, haid, suci, haid. Nah, di haid yang keempat, masuk haid yang keempat, berarti baru habis iddahnya. Wa in kanat dzaikal mu'tadah, wa in kanat tilkal mu'tadatu, wa in kanat tilkal mu'tadatu saghiratan aw kabiratan lam tahid aslan wa lam tablugh sinal ya'si aw kanat mutahayyiratan aw ayisatan fa iddatuha salasata ashhurin ila liyatin inin tabaqa talaquha ala awali syahri. Ketika perempuan yang iddah itu anak kecil, misalnya anak kecil udah nikah, atau orang tua udah nini yang tidak haid sama sekali. Jadi anak itu belum haid, orang tua udah berhenti haidnya. Ini suatu orang tua. Atau belum nini tapi memang dia tidak haid sama sekali, misalnya
Au ayisatan, atau ini udah nini, maka iddahnya 3 bulan. 3 bulan. In tabaqa talaqwa ala awali syahr, ketika talaknya itu di awal bulan. La fa in tuliqat fi asna'i syahrin fa ba'dahu hilalani wa yukamal umrul kasir salasina yauman minasyahri rabi'i, dari bulan yang keempat. Ini misalnya ada wanita yang ditalak di pertengahan bulan nih. Nah, jadi misalnya 15 hari, terus 2 bulan setelah 15 hari 2 bulannya, 2 bulan. Misalnya bulan Rajab di pertengahan Rajab, Syawal, Ramadan. Nah, selesai Ramadan, setelah Syawal nambahin genepi 30 hari. Misalnya 15 hari di bulan Rajab, berarti nambah 15 ya hari. Walaupun toh Ramadan itu tidak ada 30 hari. Ya gitu kan. Berarti hitungannya itu bulan, bukan hitungannya hari. Bukan kok terus karena bulan itu umumnya 30 hari terus berarti 60 hari, enggak begitu. Jadi 2 bulannya yang ngikutin bulan. Nah, yang Rajabnya tadi 15 hari, genepi 15 ya, 15 hari. Gitu. Di bulan Syawal. La fa in hadat al mu'tadatu fil ashhur wajib 'alaiha al iddatu bil aqra. Mudah bedanya. Ketika muqtadah, perempuan yang mempunyai iddah itu fil ashhur wajib 'alaiha al iddatu bil aqra aw ba'da inqida'il ashhur lam tajib al aqra. Wa in hadat al muqtadatu fil ashhur wajaba 'alaiha al iddatu bil aqra au ba'da inqida'il ashhur lam tajib al aqra. Gini. Misalnya nih, tadi istrinya masih kecil, misalnya pas dilalah nih. Tadi kalau kecil kan iddahnya dengan bulan. Dilalah pas dapat 2 bulan, belum nyampe 3 bulan, haid. Nah, haid nih. Istrinya haid. Muqtadah haid. Berarti iddahnya dengan haid. Ya hitungan mulai haid itu. Jadi bulan tadi yang sudah dapat 2 bulan tidak dihitung sebagai muddatul iddah, masa iddah. Berarti iddahnya mulai haid itu. Oh gitu. Berarti 3 persucian tambah 2 bulan sebelumnya berarti. Gitu. Atau misalnya haidnya setelah habis bulan, pas 3 bulan, besoknya haid. Oh berarti udah habis iddahnya. Berarti enggak harus dengan persucian karena emang sudah habis bulannya. 3 bulan udah sempurna begitu. Wal mutalaqatu qabla dukhuli biha la iddata 'alaiha. Jadi al mutalaqatu, perempuan yang ditalak
sebelum dituhul, sebelum digauli tidak punya iddah. Nah, misalnya nih, boleh jadi namanya juga mungkin nggak ada yang nggak mungkin. Misalnya si A dengan si B menikah tuh hari Minggu, malam Minggu tak ada apa gitu, mungkin dia jadi berantem, belum sempat, belum bisa digauli, belum sempat ya, udah akad nikah, udah malam tinggal malah berantem. Gimana tuh? Ketika dia belum digauli, maka perempuan itu tidak punya iddah. Nah, ketika tidak punya iddah, berarti nggak ada tolak rojai. Oh, gitu, nggak ada tolak rojai. Dah langsung pisah dah. Nggak ada istilah rujuk, nggak ada iddah, nggak ada rujuk, nggak ada. Misalnya bilalah sembuh lagi marahannya, mau balikan, yo nikah baru lagi. Berbeda kalau sudah digauli, walaupun sekali berantem, ya tetap masih punya iddah. Punya iddah. Nisbat punya persucian, ya iddahnya 3 persucian gitu. Dan itu dikategorikan talak roj'i karena baru talak 1. Ketika masih ada di dalam iddah, suami boleh merujuk istrinya gitu. Baru setelah habis iddah, misalnya pengen balik lagi, ya kudu nikahan baru gitu. Dah. Sawa'un basyaraha azauju fi madunal farji amla. Nah, jadi kadang enggak diterangin juga apa-apa sebenarnya. Walaupun mubasyarah, ya, fi madunal farji, misalnya candaan, colek-colekan, ya, diciumin misalnya, enggak ngaruh itu, enggak ngaruh. Wa iddatul amati alhamili idza tuliqat talaqan rajaian aw bainan bil hamli biwati bi syarti nisbatihi ila sahibil iddati. Jadi iddahnya amat yang hamil, amat itu hamba saya, jika masih ada, sekarang udah enggak ada. Ya. Maka saya katakan tadi iddatul mutafa'anha oleh musonib disebutkan in kanat hurratan hamilan. Jadi kata hurratan di sana itu saya katakan tadi sabkulisan lil musonib seperti itu. Karena masalah hamil itu tidak melihat itu amat atau hurrah. Ketika hamil sama iddahnya sampai melahirkan. Jadi iddahnya amat ketika hamil. Idza tuliqat talaqan raji'an aw bainan bil hamli. Ai biwad'i bi syarti nisbat ila sahibil iddati. Jadi iddahnya amat ketika hamil ya setelah melahirkan, baik tolak roji maupun tolak bain. Ini sebenarnya enggak disebutkan juga ada paham. Jadi artinya ketika ditalak ya pastinya punya iddah. Ketika hamil ya iddahnya dengan melahirkan. Dengan syarat nisbatnya hamil ke sahibil iddah. Artinya hamilnya amat itu
misalnya punya suami ya dengan suaminya, nisbat gak punya suami digauli sama saidnya, idahnya nisbatnya anak bisa sampai ke apa? Mungkin ke sayyidnya gitu, ketuanya. Wabil aqra'i anta tada. Wabil aqra'i dengan aqra, jadi iddatul amati bil aqra. Dengan persucian anta tada bi qur'aini. Iddahnya dengan 2 persucian. Maka saya katakan tadi, jadi oleh ulama lain, artinya oleh pendapat ulama dari selain ini yang menyusun kitab ini, bahwa mendefinisikan iddah itu tadi itu bukan hanya li ma'rifati barati rahimi, tapi juga li ta'abud. Nah ini bukti ta'abud itu. Kalau hanya baratu rahimi gitu ya, mestinya sama dong gitu. Persuciannya amat dengan hurrah, nyatanya beda kan begitu. Ini li ta'abud. Jadi seorang hamba ya udah menghambakan kepada Allah apa yang disampaikan oleh Allah, apa yang difirmankan Allah, apa yang diperintahkan Allah. Oh kita ikut tanpa harus tahu alasannya. Wal muba'addatu wal mukatabatu wa ummul waladi kal amati. Artinya nih muba'aduh itu amat yang sebagiannya ada yang merdeka, yang sebagiannya ada yang sebagian merdeka, sebagian statusnya jadi amat. Nah, itu namanya muba'ad. Itu. Wal mukatabah artinya amat yang berusaha membayar kredit kepada sayyidnya agar dia itu merdeka. Nah, itu namanya ini, memerdekakan diri dengan mencicil atau mengkredit. Nah, itu namanya mukatabah. Wa umul walad itu ya, artinya amat yang digauli oleh sayyid dan punya anak, itu namanya umul walad. Ikal amati seperti amat, artinya idahnya sama seperti amat. Di hamba saya murni. Wa bisyuri anil wafati anta tada bisyahraini wa khamsi layalin. Kalau amat jadi nisbat bulan 2 bulan 5 hari. 2 bulan 5 hari. Kalau orang merdeka kan 3 bulan. Ya, iddah bil asyur itu 3 bulan. Kalau amat 2 bulan 5 hari. Wa anitolaki anta tada bisyahrin wa nisfin. Dan iddahnya amat dari talak yaitu bisyahrin wa nisfin. Oh maaf. Wa bisyuri anil wafati. Nah, gitu ya. Anta tada bisyahraini wa khamsi layalin. Kalau yang iddah itu perempuan merdeka, iddahnya sebab meninggal suaminya itu kan 4 bulan 10 hari. Nah, kalau amat separuhnya 2 bulan 5 hari begitu. Nah, bagaimana kalau amat itu ditalak sedangkan iddahnya dengan bulan? Jadi iddahnya sebulan setengah. Karena orang merdeka 3 bulan. Ala nisfi, nisfil hurrah. Jadi iddahnya separuhnya
Wa fi qaulin, di dalam satu qaul ulama, syahroni. Jadi 2 bulan, iddahnya amat 2 bulan. Kalau hurrah 3 bulan, amat 2 bulan. Wa kalamul Ghazali yaqtadi tarjihah. Kalamnya Imam Ghazali dalam kitab Al-Basit Al-Wasit itu mentarjih, ya, mentarjih bahwa iddahnya amat itu 3 bulan. Iddahnya amat 2 bulan. Ditarjih oleh Imam Ghazali. Amal musannif faja'alahu aula haitsu qala. Nah, bagaimana pendapat musannif? Ibnu Abi Suja, ya bukan. Musannif di siapa? Abu Suja. Bagaimana kalau menurut Imam Abi Suja, pengarang takrib ini? Jadi 2 bulan itu dianggap utamanya iddah bagi amat itu. Namun bisa iddahnya 1,5 bulan. Jadi 2 bulan itu hanya sebatas keutamaan. Haitsu qala fa inni atadat bi syahraini kana aula. Kata musannif bahwa jika amat itu iddah sampai 2 bulan, maka itu lebih utama. Wa fi qaulin, dalam satu qaul ulama lagi, iddatu salah satu asyurin, jadi disamakan dengan hurrah, iddahnya 3 bulan. Wa al-ahwat, itulah yang al-ahwat, yang lebih hati-hati. Kama qala asy-Syafi'i, kama qala sebagaimana berkata sapa Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i. Wa alaihi, dan mengikuti maqala Asy-Syafi'i jam'un, golongan minal ashabi ashabus Syafi'i. Dah demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Untuk tanya jawab nanti bisa sambil ngobrol di luar jika ada yang perlu dipertanyakan sambil kita nyantai-nyantai kopi atau teh. Dah sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.